Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana memasang sensor dan koneksi perkabelan untuk sistem air panas ini. Jadi untuk yang bertanya posisi sensor itu di mana, itu di sini. Ini sensor biasa aja. Semoga kelihatan nih sensornya yang ini. Itu saya pakai pasta heatsink yang bisa dibeli di toko elektronik. Lalu dipasang aja pakai silver tape di bawah panel. Dan saya posisinya itu tidak di pojok, agak masuk ke dalam, jadi posisinya di bawah sini dan di bawah panelnya, jadi tidak perlu masuk ke dalam sistem pipa di sininya. Itu untuk pemasangan sensor. Nanti akan saya tunjukkan juga diagram bagaimana pemasangan sistem kabel ini, sistem sensor komputer, sensor suhunya, bersama dengan ini solenoid. Jadi solenoid ini yang bertugas untuk memasukkan air dingin dan mendorong air panas di dalam panel untuk kemudian masuk ke dalam tangki. Nah, kali ini agak mendung, jadi harapannya kalau cerah kita bisa produksi air. Halo teman-teman, jadi kita akan membahas sedikit bagaimana sistem otomasi air panas yang saya gunakan di EcoSol atau di pemanas air tenaga surya. Nah, ini kebutuhan beberapa barang yang saya pakai. Jadi saat ini saya pakai termostat digital STC 1000 dan solenoid valve 220 volt, juga saklar on off. Dan termostat digital ini ada dua versi, yang 12 volt dan 220. Saya menggunakan yang versi 220 volt. Lalu saya juga pakai steker dan juga pelampung water level torrent, dan juga terminal block untuk memudahkan memasang kabelnya. Nah, mungkin logika sederhananya, setelah kita tahu sistemnya itu air akan disimpan di panel, ketika airnya sudah panas, air itu dipindahkan ke dalam tangki. Jadi siklus ini yang harus diulang terus. Ketika suhu sudah mencapai yang kita inginkan, contohnya itu 41 derajat, nah air itu harus dipindahkan ke dalam tangki. Cara memindahkannya dengan membuka keran atau solenoid, sehingga air dingin baru itu mendorong air panas yang ada di dalam panel. Nah, setelah air dinginnya itu sampai ke dalam sensor atau sampai ke sensor panas termostatnya, maka solenoidnya akan ditutup kembali sehingga air itu bisa dipanaskan untuk kemudian siklusnya diulang sehingga kita bisa mendapatkan air panas yang banyak. Jadi kita akan menggunakan relay bagian yang cooling. Jadi ada dua relay heating dan relay cooling. Kita akan menggunakan cooling. Jadi ketika airnya panas, relay akan aktif, menutup sehingga listrik dialirkan ke solenoid, sehingga solenoid terbuka dan air dingin bisa mengalir. Peringatan di sini menggunakan 220 volt. Jadi kita harus berhati-hati ketika memasang instalasi kabelnya, dan juga diharapkan selalu ada pendamping ketika kita berurusan dengan listrik 220 volt. Untuk diagramnya sederhana. Jadi kita menggunakan listrik 220 volt, menggunakan steker. Dari steker itu masuk ke terminal. Nah, dari terminal ini harusnya itu nanti masuk ke termostat digital. Ada power portnya. Lalu termistornya ini seperti di video yang sebelumnya, itu disimpan di bawah panel. Saya menggunakan pasta heatsink dan juga silver tape atau sellotape yang cukup tahan lama. Lalu untuk solenoidnya itu satu terminal atau satu ujung solenoid itu disambungkan ke bisa ke yang live, jadi ke listrik yang live. Satu disuplai menggunakan saklar. Saklar ini kebutuhannya apa? Ketika kita ingin memancing air panasnya atau pengen menunjukkan kalau air panas itu bisa keluar, kita tidak perlu menunggu suhunya panas. Jadi kita bisa nyalakan saklar, solenoidnya berjalan. Nah, jalur satunya lagi itu masuk ke port yang cooling. Nah, tapi sebelumnya kita tahu juga kalau torrent itu bisa penuh. Jadi ketika air cuacanya sangat panas, sangat cerah mataharinya, ya tangki bisa penuh. Jadi kita tidak ingin itu tangki meluap, kita pasang sebuah water level sensor yang biasa dipakai di torrent. Jadi sebelum ke solenoid, itu kita lewatkan dulu ke water level sehingga kalau airnya penuh, ya tidak akan ada air baru yang masuk sehingga tidak akan meluap. Jadi ini diagram sederhana yang saya gunakan saat ini di atas rumah. Teman-teman bisa post atau bisa screenshot
atau bisa dimodifikasi kembali sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Lalu karena tadi kita tahu juga bahwa ini menggunakan sistem 220 volt yang suatu saat kalau ada kebocoran listrik itu sangat berbahaya. Jadi saya sedang mengembangkan juga versi baru. Nah, versi baru ini selain nanti akan menggunakan tegangan rendah, yaitu rencananya menggunakan 5 volt, sistem juga akan bisa melaporkan dengan koneksi internet. Jadi nanti setelah kita pulang ke rumah, saya bisa ngecek buka dari HP ke sebuah website. Website itu akan menunjukkan suhu tangki saat ini, solenoidnya sedang nyala atau tidak, tangkinya itu suhunya berapa sih, lalu volumenya berapa liter atau berapa persen, dan nanti kita juga bisa mencatat grafiknya sehingga kita tahu nih apakah sistemnya efektif atau tidak efektif, apakah kita bisa pakai untuk mencuci piring saja atau juga bisa dipakai untuk mandi 2-3 orang. Jadi kurang lebih itu sistem yang sedang dikembangkan. Jadi semoga segera selesai. Jadi saya juga akan segera membagikannya ke teman-teman.